Wala yushtaratu dan tidak disyaratkan ma'rifatun nazar, mengetahui cara berpikir ala tariqil mutakalimin, menurut cara orang mutakalimin, min tahril adillah, yaitu menyusun dalil-dalil wa tertibia, dan menertibkan adillah wa dafi syubhatil waridah 'alaiha, dan membersihkan adillah, tahrir, membersihkan atau ya pokoknya mengokohkan, membersihkan dalil-dalil, menertibkan dalil-dalil wa syubhah, dan menolak syubhat al-waridata al-wadaf'i syubhati, dan menolak syubhat al-waridata yang datang alih atas adillah. Walal qudratu, dan tidak pula disyaratkan kemampuan ala takbir untuk mengatakan untuk menyampaikan dalil-dalil itu. Nama dari perkara hasolah yang telah terjadi fil qalbi, dalam hati, minad dalil jumali, dari dalil jumali. Alati hasolah yang terjadi dengan dalil jumali, at-tumaknina, itu tumaknina. Kalau yang dimaksud itu dalil jumali, nah, ya toh? Kalau yang dimaksud dalil jumali bukan harus dengan thariqatul mutakalimin, itu sebetulnya tidak bertentangan dengan taklid, kan? Karena taklid itu termasuk dalil juga, ya toh? Kalau seseorang tuh melihat orang yang sangat bisa dipercaya, nah bohong, lurus, ini kan ada, terus akan timbul satu kesimpulan, oh ngomongnya nggak akan keliru orang seperti ini, nah kan gitu kan jadinya. Jadi taklid itu sendiri, taklid itu sendiri, kalau yang ditaklid itu memang orang benar, bisa juga jadi dalil, bisa juga jadi dalil. Nggak tanya ma'rifatut tahu dalil kok taklid dikatakan itu pakai dalil juga. Maksudnya taklid yang madmum itu taklid yang cuman ikut-ikutan, tidak mantap itulah. Kenapa kamu kok ikut dia? Ya orang-orang ikut ya saya ikut. Bukan itu. Kalau itu bukan, namanya tidak mantap. Nah, tapi orang yang taklid kepada Nabi maunya karena kehebatan Nabi itu, kemuliaan Nabi itu, cahaya hati Nabi itu, kemudian dia mantap, wes pokoknya. Seperti ceritanya Badui yang datang di hadis sahabat itu. Dia datang pada Nabi, demi Allah saya bertanya, apakah memang Allah itu mengutus kamu atau Muhammad? Cuma duduk ya. Saya tanya betulan ini, Allah mengutus kamu? Iya. Demi Allah saya itu tanya, apa Allah itu menyuruh kamu kita suruh sholat 5 waktu? Iya. Suruh puasa? Iya. Ya wes, aku melak wes. Asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Wes. Jadi saking cahaya rohani Nabi itu tadi, dia tidak bertanya apa-apa, cuman tanya, benar kah kau? Apakah benar kamu itu yang betul-betul disuruh Allah begitu? Memang kamu itu disuruh oleh Allah menyampaikan agamanya benar? Iya, iya kalau begitu saya percaya sudah. Nah, tapi yang ditaklid ini memang orang benar ya nggak apa-apa tuh. Nabi mengatakan, jangan ikut-ikutan gitu, kamu mikir dulu. Tidak, Nabi tidak mengatakan begitu. Kamu lihat itu sahabat itu, dakwah-dakwahnya Nabi itu. Jadi nazar itu memang harus, berpikir itu harus, tapi bukan syaratul iman ringkasnya. Dan yang umpama itu kita terima pendapat ulama-ulama yang menganggap nazar itu syaratul iman, itu maksudnya adalah nazar jumali, nazar secara ringkes, tidak harus disyaratkan ala thariqatil mutakalimin, dan juga tidak disyaratkan harus bisa menyampaikan, tetapi dia itu punya alasan di dalam berakidah, bukan hanya ikut-ikutan. Nah kalau itu ini kita pahami, sebetulnya tidaklah ini pertentangan ini terlalu tajam seperti yang saya ceritakan, itu tidak. Karena orang itu kalau taklid kepada orang yang betul-betul dia anggap itu orang benar betul, itu apa itu sebetulnya itu taklid itu sendiri sudah merupakan dalil juga. Sudahlah, sampai urusan dunia kan kebanyakan taklid orang itu, mantepnya itu orang sekolah di universitas kedokteran, di fakultas kedokteran diajari ini obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, nanti kan iya aja, ya mantep gitu.
Lah kamu kok bisa percaya? Itu apa? Alasan kamu apa? Itu profesor yang ngomong. Ini dokter senior, paling senior yang ngomong ini. Bahwa minum baygon itu bahaya. Itu dokter yang ngomong itu. Lu buktinya apa? Kok buktinya? Dokter yang ngomong ini, bukan orang goblok. Coba kalau kamu renungi itu, kebanyakan orang itu kan mantapnya dengan taklid aja sebetulnya. Bukan analisa ini baygon tuh kalau masuk akan timbul reaksi kimia begini. Enggak, semua dia ngomong. Kamu yakin nggak kalau minum baygon itu akan menyakitkan perut kamu? Nanti kan sudah yakin semua, tanpa berpikir, tanpa mencoba. Nah, pengen mencoba juga boleh, jajan saliter piye jajan sana. Nah, kan mantap tanpa berpikir. Nah ini Nabi ini yang ikut itu orang-orang hebat-hebat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang paling cerdas pada zamannya. Maka orang-orang itu melihat, wong sing pinter-pinter berdua, bismillah bu swarga, insyaallah. Ini kamu renungi betul-betul. Wala syakka, dan tidak ada keraguan an-nadhara bahwa seperti hadal wajhi dengan cara ini, yaitu cara ringkas itu ruba'idan, tidaklah jauh husulu terjadinya limu'dhumi hadil ummah, kepada kebanyakan umat ini, awal jami'a, atau kepada seluruh umat, fima qabla akhir zaman, di dalam keadaan sebelum akhir zaman, alladhi yurfa'u fi ilm, yang telah diangkat dalam akhir zaman itu ilmu an-nafi, yang bermanfaat, wa yakthuru fi al-jahl, dan banyak dalam akhir zaman untuk kebodohan, al-mudir, yang berbahaya. Walaupun dia tetapi dalam akhir zaman at-taqlid mutabiq, taklid yang sesuai dengan kebenaran, fadlan apalagi anil ma'rifati, dari ma'rifat, nginda kathirin, di sisi kebanyakan orang, di sisi banyak orang, miman, yaitu orang yudhun, yang disangka bi dengannya al ilmu di akhir zaman itu taklid mutabik, taklid yang sesuai dengan kenyataan aja itu jarang, apalagi ma'rifat di sisi orang-orang yang disangka dia ini ahli ilmu, itu aja jarang akhir zaman tuh, katanya beliau ini. Dan apalagi an katsiril ulama, dari orang banyak, dari orang umum. Jadi orang yang dikira ahli ilmu agama itu aja nggak ngerti aqaidul iman, apalagi orang umum ini kalau akhir zaman itu memang betul itu, tapi tidak sampai ke tingkatan kufur kebanyakan. Jadi orang sekarang itu sampai yang katanya ulama itu, ustadz itu, rukun iman itu aja tidak bisa menjelaskan dengan benar. Nanti kalau sudah bicara takdir itu nanti mesti banyak kelirunya. Betul ini. Dikira bahwa ikhtiar manusia itu bukan takdir. Kebanyakan orang itu yang namanya ustadz-ustadz itu, apalagi yang jahil-jahil. Bahkan yang kadang-kadang yang jahil itu malah yang benar, karena tidak pernah membicarakan. Ini betul ini. Tapi ini akidah yang demikian itu karena masih ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu kalau menurut pandangan saya itu ya tidak kafir, enggak, tapi hanya orang sesat gitu aja, orang sesat, karena dia tidak sengaja. Kalau Imam Ghazali itu, kalau orang itu tidak sengaja membohongkan Allah dan Rasulnya, itu hukumnya sesat walaupun keliru, tidak sampai ke tingkatan kafir. Itu kata-kata Imam Ghazali dalam itu Faisalut Tafriqah baina ahli Islam wa ahli Zandaqah itu. Tapi sesatnya, tapi sebagian ulama mengatakan itu orang yang mengatakan bahwa ikhtiar manusia bukan takdir itu sudah kafir itu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Maka kita harus hati-hati itu. Dan itu yang itu wadih dalam hadis-hadis Muslim yang kaitan dengan takdir, dengan takdir itu begitu. Kalau nggak yakin bahwa amalan manusia itu takdir, ini sudah nggak diterima amalannya. Walalana, mungkin kita adrokna, kami kita telah menemukan hadis zaman ini bila roibin,
tanpa ragu-ragu lagi wis teko iki padahal tahun piro iki 1220 iki 1400 piro 34 yo wis gak trimo wis tambah meneh saiki Allah. Terutama kita iman ini memang betul. Belum kita yang rumit-rumit, kita yang pokok aja itu banyak orang yang tidak faham. Masya Allah. Semoga Allah ampuni kita. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa fil hadis an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu fitnatun akan terjadi fitnah fi akhir zaman dalam akhir zaman yusbihu rajulu fiha mu'mina yang pagi-pagi seorang laki-laki dalam fitnah itu mukmin wa yumsi kafira dan sore-sore kafir illa man kecuali orang ajarahu yang menyelamatkannya Allah bil ilmi dengan ilmu. Nah, ini kata-kata illa man ajarallahu bil ilmi ini saya belum menemukan anunya itu. Dalam hadis-hadis itu ya cuman yang saya baca itu cuman sampai kafiron ini ilaman ajarahullah ini kok tidak ada, nggak perlu kamu cari maksud kamu cari coba ilaman ajarahullah dari mana itu. Wabil jumlati dan secara ringkesan falihiyatu maka hati-hati fil umuri di dalam segala perkara. Wa ahsanu ma adalah sebaik-baiknya perkara yaslukuhu yang mengerjakannya al-aqilu orang yang berakal. La siyama apalagi fi hadzal amr di dalam inilah perkara iman alladzi wa yang dia itu rasul mal adalah merupakan modal. Wa alaihi dan atasnya bani terbangun kullu khairin segala kebaikan. Fakaifa yardha maka bagaimanakah ridha du himmatin orang yang punya cita-cita yang luhur ayar taqiba untuk dia mengerjakan minhunya enggak ada ini ayat taqiba untuk dia mengerjakan ma perkara yukadiru yang akan membuat keruh masyrabahu minumannya maksudnya imannya masyrab di sini minat taklidi yaitu taklid al-mukhtalafi fihi yang diperselisihkan antara ulama dalam masalah taklid itu wa yatruka dan dia meninggalkan al-ma'rifata ma'rifat wa ta'allumalan dan belajar linadhari untuk berpikir as-sahih yang sahih alladhi ya'manu yang dia itu bisa merasa aman mahu bersama nadhar sahih mingkuli makhufin dari setiap perkara yang ditakuti. Tumayal tahu kemudian dia menyusul ma'ahu bersama nadhar sahih bi darajatil ulama dengan derajatnya para ulama ad-dakhilin yang masuk fi siliki qaulihi di dalam urutannya firman Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti.